dengan perjuangan yang begitu keras, nggak nyogok, saya masuk polisi itu nggak nyogok saya. Nggak nyogok. Oh nggak ada, saya bicara nyogok. Orang nyogok dari mana? Oh ini pangkat nggak dibawa mati, Pak. Ya, ini cuma hiasan dunia saja. Iya. Makanya kadang-kadang berpikir kalau orang hanya mengandalkan, saya ini pangkatnya besar, perilakunya sombong, perilakunya tidak manusiawi. Yeah. Karena memang Bapak saya pesan ya, kalau kamu ingin hidup di dunia ini, ya satu, ya kamu jangan tinggalkan agamamu, kamu dalami agamamu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini podcast kali ini kita kedatangan tamu. Tamu ini selain bekerja di kepolisian juga seorang penceramah, Haji Raden Amiruddin AS SH. Bapak Amiruddin ini adalah Kanit Bimas Polsek Jati Asih. Iya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak ya telah datang ke Asmin. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bisa diperkenalkan Pak? Profil menjadi polisi itu perjalanannya seperti apa sih Pak? Baik Pak, ya terima kasih. Nama saya HR Amiruddin AS SH. Kebetulan saya lahir 50 tahun yang lalu. Ya. Saya mengawali karir di kepolisian setelah saya lulus SMA tahun 8 sekolah tahun 86. Saya sempat nganggur tuh 1 tahun. Ya. Jadi perjalanan hidup itu untuk bisa sampai sekarang ini seperti polisi ini panjang ceritanya Pak. Dari mulai SMP, SMA, itu banyak yang saya lalui. Sebelum saya SMA saja saya sudah bekerja Pak. Istilahnya SMP itu saya sudah menjadi penjual telur rebus. Telur rebus. Iya. SMP itu Pak. Itu SMP saya jual telur rebus itu subuh-subuh itu. Bawa 100 butir telur ayam negeri itu dulu masih warnanya putih Pak, belum coklat itu. Ayam negeri dulu putih warnanya, ayam negeri dulu putih ya. Belum coklat. Saya ngambil 100 butir sudah direbus ya. Itu harga masih kita jual 50 perak. Saya dapat keuntungan cuma 2 perak. Nyetor 40. Itu 100 habis. Saya jual di atas kereta Pak. Di Manggarai kota, bolak-balik aja. Kebetulan memang saat itu tinggal di Manggarai. Jadi dekat stasiun, jadi saya dagang. Ya. Saya pikir Bapak dengan pangkat sekarang AKP ya kan. Saya pikir nggak pernah susah Pak. Waduh, susah sekali Pak. Saya hidup tuh susah. Susah. Ya, waduh, benar-benar super susah ya. Karena memang juga bapak saya juga bukan seorang pekerja, ya bapak seorang kiai ya. Jadi memang tidak punya pekerjaan tetap ya, saya harus mandiri Pak. Ya, dari SMP kemudian kelas 1 SMA saya jadi tukang koran di Manggarai stasiun. Kemudian jadi ngelayani toko orang, Pak, ngebuka toko orang. Kebetulan tetangga saya waktu itu punya toko di pasar Minangkabau. Jadi setiap habis sholat subuh saya buka tuh Pak. Saya bukain sampai jam 10 pagi. Nah dikasih 800 perak sama bakso Pak. Nah siangnya saya sekolah tuh SMA di Condet. Ya. Oh berarti besar di Jakarta. Iya. Akhirnya ya saya sekolah lulus 86. Kemudian nganggur lagi jadi tukang kuli bangunan di daerah Cisanak Cimanggis Pak ya. Kemudian setelah kuli bangunan saya sempat kerja di office boy kedutaan Afghanistan. Itu nggak lama Pak, cuma paling sebulan ya. Langsung saya mendaftar di kepolisian Pak. Kebetulan memang waktu itu saya modalnya nekat aja nih menjadi polisi. Karena memang cita-cita saya waktu sekolah itu kan saya sekolah di samping Rindam tuh Pak. Suka ngeliat tentara latihan gitu. Saya berpikir enak sekali ya jadi aparat itu. Jadi orang pemerintahan itu. Cita-cita saya. Akhirnya saya berusaha bagaimana caranya dengan semaksimal mungkin. Saya melamar di kepolisian itu tahun 88 Pak. Akhirnya diterima Pak. Lulus saya. Ya, dengan perjuangan yang begitu keras. Nggak nyogok, saya masuk polisi itu nggak nyogok saya. Nggak nyogok. Oh, nggak ada, saya bicara nyogok. Orang nyogok dari mana duit? Iya. Bapak saya kan bukan pekerja. Ya kan? Bapak saya kiai, duit dari mana? Ya kan?
Saya berjuang sendiri, daftar sendiri, nginep ya. Akhirnya saya lulus jadi polisi. Pendidikan tahun 88, 89 saya selesai. Saya pendidikan di Lido. Kebetulan saya Lido 9. Kalau orang bilang itu Lisong ya Pak. Lido 9. Lido 9 ya, di Bogor, Jawa Barat saya pendidikan. Nah setelah lulus saya pendidikan, ya 89 itu saya ditempatkan di Puskodal Op Polda Metro Jaya. Di Puskodal Op Pak. Itu cukup lama saya di sana. Kurang lebih dari 11 tahun lah Pak ya. Kemudian saya pindah ke Dinas Pembinaan Mental. Pembinaan Mental Polda Metro Jaya waktu itu masih ada satker yang namanya Disbintal Pak, karena tersendiri waktu itu. Tersendiri. Nah kemudian ketika ada peraturan baru perampingan organisasi, Disbintal itu digabung di bawah SDM, di bawah Subak Watpers. Nah, saya pindah ke SDM di Polda Metro Jaya. Kurang lebih 1 tahun saya pindah ke SDM Polres Metro Bekasi Kota. Ya. Selain saya di SDM juga saya sebagai pembina rohani. Kemudian tahun 2023 Desember, tanggal 23 Desember itu saya pindah ke Polsek Jati Asih, menjabat Kanit Bimas Polsek Jati Asih sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, itulah perjuangan saya panjang Pak ceritanya. Panjang Pak ya. Iya, ya, dari mulai begang telur, dari mulai kuli bangunan sampai jadi polisi. Sekarang ini dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi menjabat Kanit Bimas. Itu saya syukuri sekali Pak. Sangat bersyukur sekali saya bisa sampai seperti ini. Ini berarti kalau saya ngelihat latar belakangnya Bapak ini kan Raden, gitu kan. Berarti kan keturunan ningrat secara keturunan gitu kan. Betul, Saya pikir ya enak-enak aja gitu dalam perjalanan hidupnya gitu Pak. Terus Bapak juga selain jadi anggota Bimas, sekarang juga Bapak itu sering berdakwah ya. Memang pernah di pesantren apa bagaimana Pak? Jadi memang saya pernah sekolah agama, pernah belajar agama. Ya, kebetulan Bapak saya juga kiai. Ditambah saya sekolah juga dari SD, SMP itu saya sekolah agama. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi dengan waktu SMA saya sekolah juga agama. Ya, karena memang Bapak saya pesan ya, kalau kamu ingin hidup di dunia ini, ya, satu, ya, kamu jangan tinggalkan agamamu, kamu dalami agamamu. Karena kesuksesan yang bisa diraih oleh seorang manusia itu bukan hanya dunia, tetapi untuk akhirat. Itu pesan Bapak saya. Makanya saya belajar agama, ya, sampai sekarang saya, ya, mungkin dikatakan oleh orang sebagai ustadz saya berdakwah, ya. Selain saya menjadi polisi, saya bisa mengisi khotib Jumat di setiap masjid yang ada di lingkungan wilayah Jati Asih atau di luar. Ya. Kemudian saya juga kadang-kadang mengajar kepada bapak-bapak ya untuk membaca Al-Quran seperti Iqra, itu kita lakukan Pak. Saya lakukan di wilayah saya, di kampung saya. Ya. Masyarakat itu kan taunya polisi itu tukang nangkep orang. Bapak ternyata walaupun polisi seorang kiai juga, ibaratnya seperti itu Pak. Ya sebenarnya banyak wajar ya kalau masyarakat itu menilai seperti itu. Karena memang pertama tugas polisi itu kan ya berhubungan dengan masyarakat. Iya. Tugas polisi adalah sebagai penegak hukum. Dan juga tugas polisi yang mulia itu Pak sebenarnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Itu yang perlu kita. Itu poinnya itu Pak ya. Iya. Jadi kalau memang itu polisi tugasnya nangkep ya memang itu memang tugasnya Pak. Ya. Iya. Kalau tidak ada polisi kejahatan yang tidak ada nangani kan repot. Iya. Pak. Itu kan semua tugas polisi. Kalau nggak mau ditangkap jangan berbuat Pak ya. Gitu. Kalau nggak mau ditangkap polisi jangan berbuat kriminal. Ya, jangan berbuat kriminal kan seperti itu. Ya kan. Nah, makanya saya sebagai Kanit Bimas itu Pak, pendekatan saya kepada masyarakat itu bukan hanya pendekatan secara hukum atau pendekatan secara saya naluri sebagai seorang kepolisian, tetapi pendekatan saya juga sebagai pendekatan agama. Pendekatan agama. Ya, lebih enak Pak ya. Iya. Kita bicara ke masyarakat dengan pendekatan agama itu lebih kena. Iya. Nasihatnya lebih bagus. Karena polisi juga manusia Pak ya. Iya. Bukan Superman. Bukan Superman ya kan. Bukan malaikat Bukan yang malaikat. juga punya kesalahan. Iya. Kan seperti itu. Ya.
Tapi selama kita menjalankan tugas itu dengan baik, Pak, insya Allah ya, apa yang kita inginkan hasilnya akan lebih baik. Itu tergantung niat juga sih, Pak ya. Iya, tergantung niat. Makanya penting sekali ketika kita bertugas itu kita niatkan, Pak. Kita keluar rumah ya kan. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita niatkan bahwa kita keluar rumah itu ya dengan niat untuk mencari kebaikan, berbuat baik, ya kan. Dengan berharap mudah-mudahan hasil yang kita dapat, pekerjaan yang kita jalankan itu juga pekerjaan yang baik. Kan Pekerjaan yang baik. Itu. Karena kalau petani itu ya berarti kan Iya. dia yang nanam, pasti dia yang memaninnya. Betul, Pak. Jadi berbuat baik ya kan pasti insya Allah mendapatkan kebaikan. Betul, gitu. Itu kuncinya. Baik, kuncinya ya. Soalnya kita hidup ini kalau nggak ada manfaatnya untuk masyarakat umum itu apa ya? Iya. Karena tidak meninggalkan nama itu harus nama baik gitu. Jangan sampai meninggalkan nama buruk gitu Pak ya. Kira-kira Kan gini Pak, khairun nas anfa'um linnas. Kalau kita sebagai manusia ya bisa bermanfaat untuk orang lain, ya kan. Jangan menjadi manusia yang mengerikan kepada orang lain, menakutkan kepada orang lain. Ya, jadilah manusia yang bisa bermanfaat bagi semua orang, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita tugas, harus bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Itu. Jadi walaupun punya pangkat itu jangan mencari kesalahan. Iya betul. Ini pangkat nggak dibawa mati, Pak. Ya, ini cuma hiasan dunia saja. Iya. Makanya kadang-kadang berpikir kalau orang hanya mengandalkan, oh saya ini pangkatnya besar, perilakunya sombong, perilakunya tidak manusiawi, memilah-milih siapa yang datang ke kantor polisi. Kalau yang lihat pakai mobil, wah disambut dengan baik. Yang datang pakai sepeda, dicuekin. Oh ini nggak benar. Ini nggak benar. Berarti dia belum menjiwai sebagai seorang polisi yang sesungguhnya. Karena apa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu, tugas polisi melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, siapapun masyarakat yang datang ke kantor kita. Kita tidak boleh melihat status sosial mereka, miskin atau kaya, hitam atau putih, mancung atau pesek. Ketika orang datang ke kantor kita, berarti orang itu butuh bantuan polisi, butuh pertolongan polisi. Tidak ada alasan kita menolak hanya karena status sosial itu saja. Gitu. Oke. Nah, ini hari ini kan sebentar lagi pemilu, Pak ya. Pemilu ini kan banyak sekarang masyarakat udah main dukung-dukungan nih. Iya. Dukung kanan, dukung kiri, dukung tengah, dukung. Wajar ya, makasih ya. Iya. Ini polisi yang dilakukan polisi seperti apa sih, Pak? Untuk mengantisipasi supaya masyarakat ini tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lah tentunya kita bersama gitu Pak. Sebenarnya pemilu dan pilkada itu kan kegiatan yang rutin dilakukan setiap 5 tahun. Ya, pesta demokrasi rakyat yang dilakukan setiap 5 tahun. Baik itu pemilihan legislatif, presiden, wali kota, ya kan. Itu kegiatan rutin setiap 5 tahun. Sudah banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin didapat oleh kita dan masyarakat ya. Selama beberapa kali pemilu ini, ya sudah banyak kita lihat pelajaran yang kita dapat. Hendaknya masyarakat di dalam menyikapi pilkada yang sebentar lagi akan kita lakukan, khususnya di wilayah Kota Bekasi, yang insya Allah nanti tanggal 27 November kita akan melaksanakan pemungutan suara. Ya hendaknya pilkada ini bisa kita jalankan dengan tertib, aman, dan damai. Yang namanya beda pilihan kan itu ya punya hak masing-masing, silakan saja. Ya, kita mau milih siapa itu silakan. Dalam arti jangan sampai nanti ada seseorang yang ketika beda pilihan dengan kita itu menganggap bukan kawan, menganggap wah pilihannya sesat, menganggap tidak NKRI lah, ya kan? Jangan seperti itu. Semua orang mempunyai hak untuk memilih. Ya, kalaupun itu ada perbedaan, ya itu memang resiko daripada berdemokrasi. Kita tidak boleh melarang seseorang untuk sama dengan kita, untuk sependapat dengan kita, itu tidak boleh. Mereka punya hak masing-masing. Ya, makanya saya pesan kepada khususnya warga Kecamatan Jati Asih selaku Kanit Bima saya,
selalu menghimbau Pak. Saya selalu mengadakan kegiatan apa yang disebut dengan calling system. Iya. Dari mulai tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, RT, RW, ya bahkan ke majlis-majlis taklim, ke pos-posyandu. Kami bersama tim itu, jajaran Polsek Jati Asih itu melakukan itu, calling system. Gunanya apa? Untuk mengedukasi masyarakat ya tentang bagaimana menghadapi pilkada yang akan kita laksanakan di Kota Bekasi ini. Tujuannya aja apa? Agar pilkada ini bisa aman, tertib dan damai. Iya. Saya memberikan himbauan kepada mereka begini, ya. Berpolitiklah sekedarnya, berkawan itu selamanya. Selamanya. Kan gitu. Ya. Berpolitik sekedarnya, berkawan selamanya. Itu yang lebih utama, Pak. Jangan hanya karena beda pilihan, kita tetangga dengan tetangga jadi musuh. Nah ini kan jadi masalah nanti kan. Kalau sudah tetangga dengan tetangga ribut karena beda pilihan, itu seumur hidup itu susah Pak, baiknya. Baiknya. Iya, namanya tetangga dengan tetangga itu susah baiknya kalau sudah terjadi perselisihan. Nah inilah yang saya edukasi kepada masyarakat. Ya berpolitiklah sekedarnya, berkawan itu ingat selamanya. Selamanya. Apalagi dengan tetangga kita, ya kan. Tetangga kita ibarat saudara yang terdekat. Kalau ada apa-apa terhadap diri kita, tetangga kita duluan yang akan menolong kita atau membantu. Itu aja edukasi kita. Berarti ada pengalaman nih Pak, kata Bapak tetangga dan dengan tetangga itu tadi. Banyak Pak. Oh gitu. Itu pasti ada, pasti terjadi. Karena apa? Karena apa? Tidak menyadari bahwa ini adalah pesta demokrasi. Semua orang punya hak pilihan masing-masing. Yang bikin masalah ini kan karena apa? Terlalu fanatis dengan kelompoknya. Ya, terlalu ini kelompoknya yang paling benar gitu ya. Terlalu fanatik dengan kelompoknya, merasa oh pilihan saya yang paling benar, kamu salah. Salah. Itu yang jadi masalah. Padahal siapapun yang nanti terpilih, ya kan, itu akan menjadi pemimpin kita di Bekasi. Ya kita doakan, mudah-mudahan bisa lebih baik. Ya kan? Begitu. Istilahnya kalau apa namanya lagi proses seakan-akan saya nih paling benar gitu kan. Nggak ada lagi yang lain gitu. Tapi alhamdulillah sih Pak, pengalaman kemarin pemilu di wilayah Kecamatan Jati Asih itu alhamdulillah itu bisa terlaksana dengan damai, aman dan lancar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak terjadi gejolak di Kecamatan Jati Asih khususnya karena apa? Kita selalu berkolaborasi, bersinergi dengan 3 pilar. 3 pilar. Dari mulai aparatur kecamatan yang dipimpin oleh Pak Camat, kemudian dari TNI dan Ramil, pimpinan Ramil, Pak Kapolsek, itu selalu bersinergi Pak. Dan juga kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan yang selalu bersinergi Pak. Ya. Bersama-sama untuk menciptakan pilkada yang damai, pemilu yang damai pada saat itu. Dan alhamdulillah berhasil Pak. Ya, karena gini Pak, tugas kita sebagai anggota polisi itu kalau tidak dibantu dengan yang lain mungkin tidak akan bisa terjadi. Kalau polisi sendirian nggak mampu. Kita kan saya bukan malaikat, bukan Superman. Bukan Superman. Kita perlu kawan. Ya, zone politikon kan kalau manusia itu kan nggak bisa hidup sendiri, harus berkumpul. Nah inilah langkah-langkah yang diambil oleh 3 pilar yang ada di wilayah Kecamatan Jati Asih, dari Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek ini beserta tokoh agama, tokoh lingkungan, sampai tingkat RT itu. Kita selalu berkolaborasi. Bagaimana menciptakan pilkada ini bisa aman, tertib, dan damai. Ya, masyarakat itu belum mengetahui yang dilakuin Bapak nih. Kan kebaikannya luar biasa nih. Karena nggak terekspos oleh media itu sebenarnya. Jadi ketutup dengan hal-hal yang taunya negatif gitu kan. Ternyata seorang polisi juga ya luar biasa ini Bapak ini. Itu Pak. Dan pilkada kan sebentar lagi nih Pak ya. Pasti nih masyarakat nih sekarang ya kan ada nggak? Udah ada gejolak-gejolak nggak ini? Bagaimana nih? Alhamdulillah sih untuk Kecamatan Jati Asih belum ada Pak. Belum ada ya. Mudah-mudahan jangan ada Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada. Seperti pemilu kemarin presiden itu aman, mudah-mudahan nggak ada. Makanya selain kita mengadakan kegiatan calling system, kita juga ada disebut dengan Ngopi Kamtipmas, Pak. Ngopi Kamtipmas. Ngopi Kamtipmas itu kita lakukan setiap hari Rabu malam dan Jumat malam. Hari Rabu malam dan Jumat malam. Nah, itu kita lakukan di tingkat-tingkat RT, RW. Jadi
turun ke RT RW Iya, itu itu Pak ya. malam Pak. Itu mulai dari jam 8 malam sampai mungkin jam 22. Nah, tujuannya itu Pak. Ya kita dekat dengan masyarakat tingkat RW, tingkat RT di pos kamling itu. Iya. Tujuannya itu menyampaikan Lebih. pertama situasi Kamtipmas, kemudian situasi yang akan kita hadapi untuk pilkada. Kemudian kita juga minta saran masukan kepada mereka. Ya, keluh kesah mereka kita tampung di acara Ngupi Kamtipmas itu. Jadi kita bisa enak Pak, bisa clear ya dengan masyarakat. Bisa clear. Apa yang menjadi keresahan di masyarakat, apa yang menjadi keinginan dari masyarakat, ketemu dengan kita 3 pilar bisa kita jawab. Kita bisa jawab di situ. Jadi nggak sampai meledak Pak ya. Oh, iya. Ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Iya, yang penting kan komunikasi saja Pak. Iya kan, kalau kita rajin berkomunikasi dengan masyarakat, insya Allah masyarakat itu juga akan senang Pak, karena merasa apa yang jadi unek-uneknya, keinginannya bisa disalurkan, ya. Oh, ada yang mendengarkan. Ya kan tujuannya komunikasi saja. Komunikasi ya. Ya. Tadi juga barusan kita lihat tadi menghadirin ini Pak ya, apa namanya? Menghadiri pelantikan perlindungan anak, Satgas Perlindungan Anak. Satgas Perlindungan Anak tadi juga. Itu gimana Pak anak-anak kita nih supaya kebanyakan Pak memang anak-anak kita nih yang milenial atau yang masih apa namanya masih kecil lah. Iya. Ini tentang perlindungan anak itu gimana Pak? Sebenarnya memang Pak ya, perlindungan anak itu memang perlu Pak ya. Makanya disebut dengan ada undang-undang perlindungan anak yang dibikin oleh pemerintah. Dan juga dibentuk ADKPI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Memang sebenarnya itu perlu sekali untuk zaman sekarang dan ke depan. Karena kita lihat sekarang ini kan banyak sekali Pak ya, 2024 ini aja kekerasan terhadap anak ini meningkat. Ya. Baik itu kekerasan yang dilakukan oleh anak maupun anak yang menjadi korban daripada kekerasan. Kekerasan itu sendiri. Makanya tadi saya hadir dalam rangka pembentukan Satgas Perlindungan Anak tingkat kecamatan Jati Asih ini. Saya mengapresiasi sekali Pak. Karena memang perlu harus ada badan yang mengurus tentang anak di tingkat kecamatan. Karena sekarang kita lihat ini banyak Pak ya kejadian-kejadian yang melibatkan seorang anak ya. Baik itu pelaku maupun sebagai korban. Sebagai korban. Kan? Nah ini perlu penanganan yang memang terpadu Pak, ya, bukan hanya satu lembaga, tetapi harus bersama-sama. Saya katakan harus kita bersama-sama seperti kepolisian, tentara, aparatur pemerintah dan satgas tadi perlindungan anak yang dibentuk itu harus berkoordinasi Pak, harus berjalan beriringan bersama. Ya mungkin nanti ya karena ini banyak kejadian-kejadian mungkin di sekolah, kita juga harus masuk ke sekolah, atau di tempat-tempat sekolah yang berbau agama kita juga harus masuk, atau mungkin lembaga-lembaga yang ada anaknya kita harus masuk. Karena kekerasan terhadap anak ini kan bisa dilakukan juga selain oleh orang tua, pendidik juga bisa melakukan, orang lain pun bisa melakukan. Nah ini perlu kita edukasi, bukan hanya kepada anaknya, tetapi juga kepada orang tua. Kepada pengajar, pendidik, ya kan, atau walinya kita harus kasih tahu Pak. Karena anak sendiri juga bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban. Ini betul. Mungkin yang harus di ini, Pak. Bisa, gitu. Iya. Membuli. Iya, bisa. Kan kita lihat banyak sekarang, ya. Anak-anak sekolah membuli temannya, ya kan. Ini banyak. Makanya sejak dini, ya kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk bagaimana mencegah, ya, nakal remaja, melindungi anak, ya, dari korban kejahatan, kekerasan. Karena apa? Tujuan perlindungan anak itu agar anak ini kan bisa tumbuh berkembang lebih baik. Ya, tidak mendapat intimidasi, tidak mendapat perlakuan buruk, ya. Dan juga biar anak ini bisa tumbuh berkembang, ya. Dengan sehat, dengan baik. Kan itu tujuan untuk perlindungan anak dibentuk. Kalau masa kecil saya ini pengalaman pribadi Pak ya. Iya. Masa kecil dulu itu biasanya Pak yang dibully itu biasanya itu karena dia itu status sosialnya kadang-kadang dibully dengan oleh teman-temannya itu. Iya. Kalau zaman dulu, tapi kalau sekarang gimana Pak? Ya kalau sekarang tuh ngebully itu biasanya kan kalau di sekolah tuh ada kelompok-kelompok Pak. Oh kelompok-kelompok. Mereka itu kadang-kadang para siswa punya kelompok Pak. Geng ya jadi. Geng. Istilahnya terutama maaf ya. Senior dengan junior.
Nah itu kadang-kadang kalau ada junior baru masuk, nah itu biasanya jadi korban itu. Pak. Jadi korban. Iya, jadi korban seniornya. Ya, karena seniornya juga merasa bahwa waktu saya jadi junior juga digitukan. Digitukan. Akhirnya turun-temurun tuh, nggak habis-habisnya balas dendam. Nah, itu awalnya seperti itu. Yang perlu harus diputus dulu yang itu harus diputus mata rantainya. Makanya edukasi kepada para pendidik, guru sekolah itu, Satgas Perlindungan Anak itu harus masuk, Pak. Ya. Berarti nanti ibaratin Satgas ini bisa masuk ke sekolah-sekolah ya yang dampingin polisi. Bisa, harus Pak. Harus. Ya. Karena memang tugasnya. Karena di situ kan banyak anak. Iya. Harus di mana tempat banyak anak dia harus bisa masuk, memberikan sosialisasi, edukasi kan begitu. Karena guru aja nggak cukup ya Pak ya? Iya nggak cukup. Harus ada lembaga khusus yang menangani tentang peradilan anak. Karena guru itu juga kesusahan kadang-kadang ya. Kalau banyak kasus terjadi Pak ya kan. Istilahnya cuma diginiin anaknya gitu kan jadi masalah gitu. Baru-baru ini juga ada nih. Ya sekarang memang sudah zamannya Pak. Ya memang kan sudah ada perlindungan tentang anak, kekerasan terhadap anak. Ya mau nggak mau, ya kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus hati-hati juga peran kita terhadap anak kita. Orang tua tidak bisa seenaknya juga sekarang melakukan kekerasan terhadap anak, tidak bisa, sudah diatur undang-undang walaupun dia orang tua kandung. Ya itu tetap kena hukuman, Pak. Orang tua kandung aja tetap kena hukuman apalagi orang lain. Iya. Guru melakukan ya itu kena juga. Apalagi sampai anak itu cedera. Nah, itu kena, Pak, ya. Nah, itu makanya kita harus bisa menahan diri lah. Iya. Sudah ada perlindungan untuk anak, ya kita harus pahami. Ya tentang undang-undang itu. Jadi bisa kita membatasi diri kita ketika kita marah sebagai pendidik, kita marah sebagai orang tua. Lu ada batasnya lah, ya kan? Tidak kebablasan. Kalau dulu kan maaf ya, dulu belum ada perlindungan anak nih waktu zaman saya. Saya dulu kalau setiap subuh Pak, kalau udah bulan Ramadan itu setiap subuh itu selalu gemeteran Pak. Karena habis sholat subuh itu suruh ngaji sama bapak saya nih satu-satu. Bapak saya bawa sapu nih Pak. Ya. Kalau salah aja bacanya, disabetin saya Pak. Disabetin. Pakai sapu lidi Pak. Wah, disabetin bener Pak. Wah, sampai bertanda gitulah di badan pakai sapu. Ngalamin tuh Pak saya juga. Iya Pak. Kalau sudah Ramadan, wah gemeter. Aduh, salah baca, prak. Salah baca, prak aja sama bapak. Ya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya nggak bisa diterapkan. Nggak bisa diterapkan. Ya, tetapi sebenarnya ya orang tua tidak ada tujuan untuk membunuh, tidak ada tujuan untuk menyakiti. Kalau dulu mendidik baik ya. Ya, saya rasakan Pak, kerasnya orang tua saya. Ya, ternyata berdampak disiplin untuk saya. Membentuk sendiri ya. Saya bisa jadi seorang yang mandiri. Saya menjadi seorang yang tidak cengeng. Iya. Apalagi zaman sekarang ke depan itu kan hidup makin lama makin penuh dengan persaingan. Kalau kita menjadi seorang anak yang cengeng, menjadi anak yang tidak mandiri, wah repot. Ya. Oh ini perlu banget ini Pak, ya, buat masyarakat, buat sekolah-sekolah nih, supaya anak itu sadar, oh ya ini nggak boleh, itu nggak boleh seperti ini. Ya kita harus belajar lah sebagai pendidik. Oh apa sih isi undang-undang perlindungan anak? Intinya tidak boleh lagi kita melakukan seperti zaman dulu. Ya. Udah ada undang-undangnya. Harus sabar dan harus memahami seperti itu. Itu jangan tawuran, jangan anarkis nih, anak-anak nih, anak geng-geng. Biasanya anak masih kecil nih yang geng-gengan nih suka begitu tuh. Ya. Jadi walaupun masih kecil ada hukumnya, jangan melanggar hukum gitu Pak ya. Iya, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Iya, setiap melakukan perbuatan pasti ada resikonya. Kita melakukan famaya mal miskola zarotin hayroyaro. Apa yang kita lakukan walaupun sekecil biji zarah itu akan ada hitungannya. Ada hitungannya. Walaupun kesalahan itu akan dihitung juga, ya kan gitu. Kebaikan akan dihitung, kesalahan akan dihitung juga, walaupun sekecil biji zarah itu kan. Ya ini kan sebentar lagi pemilu Pak. Apa yang disampaikan kepada masyarakat Pak supaya hidup kita tenang gitu kan, kantip Mas ini terjaga gitu. Disampaikan kepada masyarakat Pak, walaupun beda pilihan, gimana Pak? Saya mengimbau kepada khususnya warga Kecamatan Jati Asih, marilah kita laksanakan pilkada
Kota Bekasi tahun 2024 ini dengan tertib, aman, damai, dan lancar. Beda pilihan boleh, tetapi saya hanya ingatkan, berpolitiklah sekedarnya, berkawan itu adalah selamanya. Jangan hanya karena beda pilihan, kita memutusi tali silaturahmi dengan tetangga kita atau kita menimbulkan permusuhan. Itu tidak dibenarkan. Tidak ya. dibenarkan. Ini hanya urusan dunia, ya. Jangan sampai hanya karena urusan dunia, urusan kita kepada sesama manusia ini terabaikan. Ya kan? Saya kira itu saja. Ya, baik. Oke Pak, baik. Terima kasih banyak Pak telah datang Kak Asmin, informasinya. Tentunya kita ke depannya bisa bekerja sama dengan media supaya kebaikan Bapak kita bisa mensiarkan. Kalau tidak disiarkan kan jadi orang tidak tahu Pak. Amin. Pak. Seperti memang tugasnya media itu seperti itu. Ya, yang baik itu juga disiarkan, iya kan? Jangan yang buruknya Jangan aja, yang buruk doangan, tapi yang baik-baik itu juga harus disampaikan, ya kan? Ya. Yang buruk jadikan pelajaran. Iya, yang buruk jadi introspeksi untuk diri. Ya kan? Kebaikan juga harus disiarkan, ya, biar orang tahu. Biar seperti itu. Ya, terima kasih Pak telah datang Kak Asmin. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan banyak rezekinya. Amin. Ya, dan mudah-mudahan keluarga sukses dan tenang. Ya, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, kita bisa menjalani tugas kita dengan penuh semangat, ya, dengan profesi masing-masing, dengan tujuan untuk menyiarkan kebaikan, untuk menyiarkan itu kebaikan saja, dan membangun negara bersama. Amin. Ya, mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun. Amin. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu yang kita dapat sampaikan. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saya dan yang menonton acara ini. Demikian yang dapat kita sampaikan, dan tentunya kita bisa bertemu kembali di podcast berikutnya. Ya, jangan lupa kalau ada saran dan apa saja yang mau disampaikan kepada narasumber dan kepada saya, ya tinggal di komen saja di sini ya. Jangan lupa subscribe dan tentunya share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.